Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Di malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah, berkumpul, melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga niatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal sholih dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat, salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan yang lalu, masih mengkaji kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Malam hari ini kita masuk pada dosa besar yang ke-21, yaitu as-sariqah, pencurian. As-sariqah, dosa besar yang berupa mencuri. Dosa besar yang berupa mencuri. Mencuri oleh sebagian ulama dikatakan bahwa mencuri itu adalah mengambil harta, yang harta itu disimpan oleh yang empunya. Ini pencurian. Di sini Imam Adz-Dzahabi membawakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa pencurian ini adalah salah satu dosa yang masuk dalam kategori dosa besar. Yang pertama, Imam Adz-Dzahabi menuliskan, dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Maidah ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita sampaikan, ada faedah yang tersirat dalam ayat ini bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menuliskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pencuri laki-laki terlebih dahulu, baru kemudian pencuri perempuan. Sementara di ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dosa zina, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani, orang yang zina perempuan dan orang yang zina laki-laki. Kalau dosa besar yang berupa zina, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang zina perempuan dan zina laki-laki. Tapi kalau dosa besar pencurian, Allah menyebutkan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Kalau pencurian yang disebutkan laki-laki dulu. Tapi kalau zina yang disebutkan adalah perempuan dulu. Sebagian ulama mengambil faedah dari ayat ini adalah bahwa kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa besar zina kok disebutkan orang perempuan terlebih dahulu? Karena secara umum yang lebih banyak berzina antara laki-laki dengan perempuan itu adalah perempuan. Antara laki-laki dan perempuan yang melakukan dosa zina itu lebih banyak perempuan. Sementara kalau pencurian yang lebih banyak melakukan dosa ini antara laki-laki dan perempuan itu adalah laki-laki lebih banyak melakukan pencurian dibandingkan dengan jumlah yang dilakukan oleh perempuan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Hukumannya apa? Faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Potong tangannya, tangan laki-laki yang mencuri atau potong tangan perempuan yang mencuri. Jazakallahu khairan. Mboten enten jamaah. Terus. Begipun diwau. Potong tangan. Ikhwani fillah, sebagaimana di awal kitab ini kita jelaskan bahwa di antara dosa kok dianggap sebagai dosa besar, di antara ciri-ciri dosa besar itu adalah dosa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan hadnya di dunia. Kalau ada dosa, kok dosa itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada hukuman tertentu di dunia, maka berarti dosa itu termasuk dalam kategori dosa besar. Minum khamar itu ada hukuman tertentu di dunia yang berlaku, yaitu cambuk. Orang yang berzina itu ada hukuman tertentu di dunia. Apa? Kalau yang dia muhsan maka dirajam, kalau ghairu muhsan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman berlaku di dunia bagi sebuah pelaku dosa, berarti menunjukkan bahwa dosa itu adalah dosa besar. Saya ulang, dosa besar itu adalah dosa yang diantara ciri-cirinya adalah orang yang melakukan dosa itu, kalau melakukannya maka ada hukuman tertentu di dunia yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, pencurian itu adalah salah satu dosa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan hukuman bagi pelakunya di dunia. Dan ini ketentuan atau hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi orang-orang yang melakukan pencurian. Apa? Faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari ayat ini adalah bahwa sebenarnya hukum potong tangan ini adalah hukum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hambanya. Hanya tidak semua orang diberikan wewenang untuk memotong tangan. Tetapi orang yang berhak untuk memberlakukan hukum potong tangan ini adalah orang yang diberi wewenang oleh ulil amri. Orang yang kemudian memang diberikan tugas untuk memotong tangan. Kalau bahasa kita sekarang ya qadhi atau hakim yang kemudian memutuskan perkara.
Maka merekalah orang-orang yang kemudian diberi wewenang untuk melaksanakan hukum atau syariat berupa had. Ini sehingga tidak kemudian orang sembarangan potong tangan, ada pencuri, nolong rene terus tidak bisa. Kalau seperti itu repot. Wah, aku sing dicolong malah sing nugel kae aku ya kudu arek nugel. Nah, yang tangan kiri juga dipotong misalnya, tidak bisa. Nah, maka orang yang kemudian melakukan hukuman ini adalah orang yang diberi amanah oleh pemerintah untuk memberlakukan hukum tersebut. Kemudian faedah yang ketiga dari ayat ini adalah bahwa hukum potong tangan ini hanya berlaku manakala dia mencuri telah sampai pada nisab, batas minimal harta yang dicuri yang menyebabkan pencuri dihukum potong tangan sampai pada nisab. Dan nisabnya adalah 1/4 dinar. Sementara 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas. 1 gram pinten? 1 juta kurang lebih. Nah, katakanlah 1 juta. 4 gram 1 dinar. Kalau 1/4 dinar berarti ya sekitar 1 juta. Maka 1 juta potong tangan. Sebenarnya kenapa kok terlihat kejam? Sebenarnya gak kejam. Sebenarnya hukuman ini adalah hukuman yang efeknya luar biasa kalau kemudian memang diberlakukan di suatu negara. Orang mau mencuri itu betul-betul mikir. Bahkan ketika potong tangan itu diperlihatkan kepada khalayak ramai. Ketika ada orang yang mau mencuri, betul-betul berpikir konangan hilang tangan. Kembali kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Potonglah tangan keduanya, bukan potong kedua tangannya ya, tapi potong tangan keduanya, yaitu yang laki-laki dan perempuan. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas yang telah mereka perbuat, nakalan, dan sebagai siksaan minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Ini dalil yang pertama yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bahwa dosa besar itu salah satunya adalah mencuri. Bahwa mencuri itu bukan dosa kaleng-kaleng. Mencuri adalah dosa yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini adalah dosa yang berkaitan dengan harta orang lain. Sebagaimana pembahasan tentang harta orang lain telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua yang diungkap oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bahwa mencuri ini adalah dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, la'anallahu, Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa? As-sariqa, orang yang mencuri, yasrikul habala fatuqta'u yaduhu, yang dia mencuri tali hingga tangannya dipotong. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencuri. Nah, kembali kepada bab awal dalam pembahasan kitab ini, di antara ciri dosa besar, selain bahwa dosa itu ada had tertentu di dunia,
maka di antara ciri dosa besar dikatakan dia sebagai dosa besar manakala dosa itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri dosa besar. Sehingga kalau ada sebuah dosa, kok dosa itu mendapatkan laknat dari Allah orang yang melakukannya, maka berarti menunjukkan bahwa dosa itu adalah dosa besar. Dan ternyata pencurian itu yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala tadi menjelaskan bahwa pencurian itu ada hukuman had tertentu di dunia. Dan yang kedua, Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang mencuri itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada hukuman tertentu di dunia dan dia juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang double-double. Ancaman hukum potong tangan itu adalah ancaman dunia, ditegakkan hukumannya di dunia. Dan ancaman laknat itu adalah ancaman yang kemudian bisa dibawa sampai ke akhirat. Bayangkan satu dosa yang kemudian mendapatkan ancaman dunia dan juga mendapatkan ancaman akhirat, pencurian. Maka Imam Az-Zahabi memasukkan dosa mencuri ini dalam kategori dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah binta Muhammad, seandainya Fatimah putri Muhammad Shallallahu alaihi wasallam saraqat, dia kok seandainya mencuri, laqata'tu yadaha, maka benar-benar aku akan potong tangan Fatimah." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap akan memberlakukan hukum potong tangan bagi putri kesayangannya, yaitu Fatimah, andai kok Fatimah mencuri. Betapa kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memandang dosa ini bukan dosa yang ngain-ngain, bukan dosa yang remeh-temeh, dosa besar. Kalau dosanya mungkin kecil, Fatimah, Rasul angkat tangan memohonkan ampunan, selesai. Tapi karena ini dosa besar, sampai kemudian Rasul juga tetap menegakkan had kepada putrinya. Cuma Fatimah tidak pernah mencuri. Beliau adalah seorang sahabiah yang luar biasa, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai kok Fatimah mencuri, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri akan menegakkan had potong tangan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Selanjutnya, dalil yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi untuk menunjukkan bahwasanya mencuri atau pencurian ini adalah dosa besar, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah kita baca juga hadisnya pada pembahasan bab dosa besar yang lain. Rasul bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah orang yang berzina itu berzina ketika dia berzina wa huwa mu'min, sementara dia orang mukmin. Tidaklah orang yang berzina itu melakukan zina ketika dia berzina dalam kondisi mukmin. Seolah-olah Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang mukmin itu tidak mungkin berzina, atau kalau orang yang zina itu seolah-olah seperti orang yang tidak iman. Karena ketika orang mukmin dia akan memandang bagaimana kemudian akhir kesudahan dari orang-orang yang melakukan zina. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan melakukan zina. Ketika dia beriman kepada malaikat, maka dia akan khawatir ketika dia berzina dia dicatat oleh malaikat. Ketika dia beriman kepada kitab-kitab Allah, maka dia akan memandang bahwa dosa zina ini adalah dosa yang telah ditetapkan keharamannya dalam kitab Allah. Ketika dia beriman kepada hari akhir, maka dia akan pikir ulang ketika dia akan melakukan zina, karena orang yang melakukan zina ada hukuman yang menanti di akhirat.
Nah, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tidaklah orang yang berzina itu berzina ketika dia berzina sementara dia adalah orang mukmin. Begitu pula wala yasriku sarik, tidaklah orang yang mencuri itu mencuri hina yasrik, ketika dia mencuri wa huwa mukmin, sementara dia adalah orang mukmin. Seolah-olah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kepada kita, tidak mungkin orang mukmin itu kok melakukan pencurian, tidak mungkin. Kalau ketika dia ingin mencuri, kok dia iman, pasti dia akan menggagalkan pencuriannya. Kalau dia adalah orang yang mukmin, maka orang yang sedang mencuri itu seolah-olah dia bukan orang mukmin. Dia bukan orang yang beriman, karena seolah-olah keimanannya telah hilang pada dirinya sehingga dia berani untuk mencuri. Mboten enten to wong nyolong niku kok njur kelingan wedi kalih Gusti Allah niku. Napa malah kalih maca bismillah. Bismillah. Allahumma barik lana. Maka seolah-olah tidak punya iman. Nah, ini gambaran perumpamaan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul jelaskan kepada orang yang melakukan dosa pencurian. Walakinit taubah ma'rudatun ba'du, tetapi taubat senantiasa dibentangkan setelahnya. Artinya orang yang mencuri, orang yang berzina, tetap terbuka pintu taubat selebar-lebarnya ketika kemudian orang itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang kemudian disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap bani Adam itu pasti pernah salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah at-tawwabun, adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul memberikan ancaman di sini bahwa orang yang berzina itu seolah-olah dia bukan orang mukmin. Orang yang mencuri itu seolah-olah dia bukan orang mukmin. Walakinit taubatu ma'rudatun ba'du, tetapi Rasul tetap menjelaskan, tetapi pintu taubat tetap terbuka selebar-lebarnya bagi orang yang melakukan zina maupun mencuri. Allah tetap membuka selebar-lebarnya pintu taubat. Hadis sahih. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Mansur, dari Mansur an Hilal bin Yisaf, dari Hilal bin Yisaf, an Salamah atau an Salimah, dari Salamah bin Qais, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innama hunna arba'un, ketahuilah sesungguhnya di sana ada 4 yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alla tusyriku billahi syai'a, jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ini dosa besar yang paling besar, yang tidak ada dosa besar lagi yang lebih besar daripada dosa besar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Yang kedua, larangan yang kedua, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq, jangan membunuh manusia yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan hak. Tidak boleh membunuh manusia dengan dalih apapun kecuali atas alasan yang dibenarkan oleh syariat. Di antara alasan yang dibenarkan oleh syariat misalnya yaitu orang yang membunuh maka hukumannya adalah dibunuh, misalnya orang yang berzina muhsan maka hukumannya adalah dirajam misalnya. Nah, ini alasan-alasan syar'i, tetapi secara umum haram kemudian membunuh orang lain dengan sengaja. Wala taznu, yang ketiga, jangan berzina.
jangan berzina. Dan yang keempat, wala tasriku, jangan mencuri. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melarangnya dengan huruf nahyi, dengan lamun nahyi, la, jangan, wala tasriku, jangan kamu mencuri. Kemudian dalil yang bukan, ini perkataan Imam Az-Zahabi, beliau berkata wala tanfa'us sariqa taubatuhu. Ini yang menjadi sesuatu yang mengerikan, yang barangkali ini salah satu hal yang membedakan antara dosa mencuri dan dosa non mencuri. Apa di antara yang membedakan? Wala tanfa'us sariqa taubatuhu. Taubat dari orang yang mencuri itu tidak bermanfaat sama sekali bagi orang yang mencuri. Orang yang mencuri kok dia bertaubat, taubatnya tidak akan bermanfaat illa, kecuali taubatnya hanya akan bermanfaat dengan syarat bi an yarudda ma saraqahu, dia kembalikan harta yang sudah dicuri kepada orang yang dicuri. Dia mencuri 50 juta, kakean. 1 juta, tasnya kakean. Mencuri 100.000. Nah, dia mencuri 100.000, dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa mencuri 100.000 itu. Maka taubatnya itu enggak bermanfaat sebelum 100.000 ini dikembalikan kepada pemilik uang yang dia curi. Wah, dilalah sekarang dadi wong ora duwe misalnya. Ndak bisa mengembalikan segitu banyaknya, fa in kana muflisan. Kalau dia ternyata ketika bertaubat dalam kondisi ndak punya apa-apa, tahallala sahibal mal, dia minta kehalalan kepada yang dicuri. Lek opo biyen pas tahun 2012 aku wis tau nyolong duwite sampeyan nang dompet sing sampeyan tinggal pas sampeyan wudu. Piro? 100.000. Njur baleke saiki aku ra duwe duit, nyuwun ikhlaske sing 100.000 kuwi. Ya rapopo, aku wis ikhlas. Selesai urusan, rampung. Permasalahannya nek sing dicolong niku 50 yuta. Nyuwun ikhlase, sing ajeng ikhlas kan mikir-mikir 50 yuta ya. 50 yuta damel tumbas laptope kula niki angsal selawe. Tahu niki laptope regane 2 yuta. Selawe laptop Chromebook nih. Chromebook ini laptop Chrome OS bukan Windows, maka murah. Mikir, nah ini repot. Kalau ketika ingin bertaubat kok dia tidak punya uang, kemudian ingin minta kehalalan, yang mau menghalalkan nggih mikir-mikir wong 50 yuta, niki repot. Oleh karena itu betul-betul kemudian ya, sebelum terjadi maka jangan mencuri. Ini peringatan yang kemudian diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diingatkan oleh para ulama kita bahwa dosa ini dosa besar, bukan dosa main-main. Bahkan kalau mau bertobat saja harus ada syarat kembalikan. Beda dengan zina, beda dengan minum khamr, beda dengan macam-macam. Berzina itu kalau tidak ketahuan, tidak ada keharusan untuk lapor. Lapor, saya berzina, saya ingin bertaubat, rajam saya. Tidak harus. Yang penting dia kemudian betul-betul menyesali perbuatan zinanya, berjanji untuk tidak mengulangi, dan sungguh-sungguh memohon ampunan dari Allah. Selesai.
Tentu dia betul-betul melakukan itu dengan kesungguhan. Artinya tidak harus kemudian dirajam kalau memang tidak ketahuan orang. Bahkan di antara orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mujahir. Apa itu mujahir? Orang yang sudah Allah tutupi dosanya tetapi malah dia mengumbar dosa yang pernah dia lakukan, bahkan mungkin dengan bangga. Mas, sampean ngerti lah Mas, biyen aku wah bandino kena zina iso ping 4 misalnya. Dengan bangga, padahal sudah Allah tutupi. Ini mujahir namanya, dan tidak boleh. Nah, oleh karena itu kalau tidak ada yang melihat dan dia akhirnya sadar bahwa dia telah melakukan zina, dia ingin bertaubat, tidak ada keharusan bagi orang itu untuk melapor, rajam saya, tidak ada keharusan. Bahkan ada seorang perempuan yang melapor kepada Nabi dengan tegas, wahai Rasulullah, saya berzina, rajam saya. Kata Nabi, berpikirlah, jangan-jangan engkau hanya pegang-pegangan. Enggak ya Rasul, saya betul-betul berzina. Pulanglah, tunggu sampai ada bukti mengandung. Beberapa bulan datang, ya Rasul, saya mengandung. Ini buktinya saya zina, rajam saya. Betul-betul ingin bertaubat. Kata Rasul, tunggu sampai lahir. Rasul menunda-nunda. Setelah lahir, akhirnya baru dilaksanakan rajam. Setelah itu saja mau dirajam ternyata merasakan sakit, lari. Maka para sahabat mengejar dan Rasulullah SAW malah bertanya, kenapa kok dikejar? Andai taubat perempuan itu dibagi-bagi kepada seluruh penduduk kampung, maka mencukupi bagi penduduk kampung. Saking ikhlasnya taubat dia. Ini berzina, minum khamar, bertaubat, tidak harus kemudian gelegek degan misalnya agar kemudian seluruh khamarnya keluar. Dia betul-betul bertaubat dengan menyesalinya, dengan kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya, dan betul-betul memohon ampunan kepada Allah dengan ikhlas, dengan jujur dari hati yang paling dalam. Ini kalau dosa minum khamar. Dosa mencuri belum cukup. Dosa mencuri itu harus dikembalikan uang yang dicurinya. Pertanyaannya, kalau kemudian yang dicuri itu orangnya sudah meninggal, bagaimana? Berikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya juga nggak tahu di mana tempatnya. Maka Syekh Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, beliau menjelaskan bahwa kalau kondisinya sudah seperti itu, dia kemudian berikan uang. Kalau misalnya tadi mencuri 100.000, 100.000 itu dia sodakohkan atas nama orang yang dicuri. Tetapi saya mencuri lupa jumlahnya. Wah, kangelang ini Gus itu. Dikira-kirakan, kira-kira berapa? Wah, kira-kira ke 500.000 kembalikan, atau minta kehalalan, atau kalau tidak tahu orangnya sudah di mana, maka kemudian, atau kalau kemudian minta maaf atau ngaku ternyata malah menimbulkan madharatnya lebih besar. Misalnya kita tahu bahwa orang yang dicuri itu adalah orang yang temperamental, sekali dia marah langsung membunuh misalnya, khawatir akan madharat yang lebih besar, maka langsung kepada pilihan yang terakhir, yaitu apa? Memberikan sedekah atas nama orang yang dicuri. Ini dosa yang kemudian beda dengan yang lain. Maka kemudian bagaimana mencuri ini adalah dosa besar di antara sekian banyak dosa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan ancaman, berikan peringatan dan mewanti-wanti umatnya untuk tidak melakukan pencurian. Maka Imam Az-Zahabi menuliskan di paragraf terakhir pada bab pencurian, wala tanfa'us sariqa taubatuhu illa bi ayyarudda ma saraqah. Tidak bermanfaat taubatnya seorang pencuri manakala kecuali kalau dia kemudian mengembalikan harta yang sudah dicurinya kepada orang yang dicuri.
Kemudian dosa besar yang selanjutnya qat'ut thariq. Qat'ut thariq. Qat'ut thariq ini kalau bahasa mudahnya adalah merampok. Kalau mencuri tadi merampok. Merampok kali mencuri ini benten apa sami? Beda. Kalau mencuri itu dengan sembunyi-sembunyi, tidak tahu. Kalau merampok terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Maidah ayat 33. Al-Maidah ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulah." Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan membuat kerusakan di atas muka bumi, balasan bagi mereka, hukuman bagi mereka adalah ayyuqattalu, hukumannya adalah hukuman mati. Orang yang merampok itu hukumannya adalah hukuman mati. Lebih berat daripada mencuri. Nek mencuri itu yang dia incar adalah harta, orangnya aman selamat. Tapi merampok bisa jadi orangnya juga disakiti dan hadap-hadapan. Kalau mencuri ambil harta orang, tapi dia masih memikirkan keselamatan orang yang dicuri, masih mindi-mindi, masih umpetan. Makanya dosa merampok itu lebih besar daripada dosa mencuri. Kalau mencuri hadnya potong tangan. Kalau merampok enggak, yuqattalu, hukumannya adalah hukuman mati. Au yusallabu, atau bahkan disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, dan potong tangan serta kaki dengan menyilang kaki kanan sama tangan kanan sama kaki kiri, atau tangan kiri sama kaki kanan disilang, min khilaf. Atau yungfau minal ardi, diasingkan dari kota, diasingkan, tidak boleh bersinggungan, tidak boleh bermuamalah dengan masyarakat, diasingkan. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itulah bagi mereka, balasan bagi mereka kehinaan di dunia. Walahum, dan bagi mereka fil akhirati, di akhirat nanti, adzabun azim, azab yang besar. Ini ancamannya dua. Dzalika lahum khizyun fid dunya, kehinaan di dunia bagi mereka, yaitu hukuman mati atau dipotong tangan kanan kaki kiri, atau potong tangan kiri kaki kanan. Di dunia terhina, dan di akhirat ada azab yang besar bagi orang yang melakukan perampokan. Perampokan dengan berbagai macam nama. Merampok, apa malih? Bajing loncat, apa malih? Nah, dan semua bentuk apa? Nama merampok. Famujarradu ikhafatihi as-sabila, kata Imam Az-Zahabi, menakut-nakuti orang di jalan, membuat orang takut ketika orang lewat di jalan, huwa murtagibun al-kabirah, itu sudah merupakan dosa besar. Membuat orang takut lewat di jalan, menakut-nakuti orang ketika orang di jalan lewat, itu saja sudah dosa besar. Kata Nabi Muhammad SAW, syarrukum manittaqahu annasu khasyatan min syarrih. Seburuk-buruk orang, seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang manusia takut kepada dia karena keburukan dia. Ini seburuk-buruk orang. Seburuk-buruk orang itu adalah ketika orang lain takut kepada dia lantaran keburukan yang sering dia lakukan. Ini seburuk-buruk manusia. Maka kalau seandainya kok
kita senantiasa melakukan kemaksiatan, melakukan dosa hingga orang-orang takut kepada kita, nah itu tanda-tanda bahwa seburuk-buruk manusia. Maka ditakuti oleh orang lain itu lihat-lihat dulu. Kalau ditakuti oleh orang lain karena kejahatannya, itulah seburuk-buruk manusia. Famujarradu ikhafatihi sabila huwa murtakibun al-kabirata. Hanya menakut-nakuti orang di jalan itu saja merupakan dosa besar. Fakaifa idza akhadal mal. Lalu bagaimana kalau dia menakut-nakuti plus mengambil hartanya? Wa kaifa idza jaraha. Lalu bagaimana ketika dia menakut-nakuti, yang ini dosa besar, kemudian dia ambil hartanya, ini dosa besar, jaroha, dan dia juga melukai orang yang memiliki harta, aukut kotala, atau bahkan dia sampai membunuh, au fa'ala iddata kabair, atau dia menambah dengan dosa-dosa besar yang lain. Maka ini adalah dosa murokab. Dosa murokab itu adalah dosa yang bertumpuk-tumpuk. Menakut-nakuti orang, dosa besar. Tambah mengambil harta orang, ketika itu pula melukai orang, ketika itu pula bahkan ada yang sampai membunuh orang. Maka dia telah melakukan tumpukan dosa-dosa besar. Ma ghalibuhum alaihi min tarkis shalah. Sementara orang yang merampok itu biasanya ketika merampok dia sudah lupa sholat. Apa enten ajeng ngerampok tak sholat sunnah qobliyah ngerampok nih, mboten enten. Sementara orang yang kemudian melakukan perampokan itu biasanya di waktu itu enggak sholat. Wa infaq ma ya'khudunahu fil khamri wa zina. Bahkan biasanya, meskipun tidak semua, biasanya harta yang dia rampok itu biasanya digunakan untuk membeli minum khamr, digunakan untuk berzina, dan digunakan untuk kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Caranya sudah dosa yang bertumpuk-tumpuk digunakan pada dosa yang bertumpuk-tumpuk. Maka inilah dosa besar yang ke-22, yaitu merampok. Penjelasan dari Imam Adz-Dzahabi hanya 2 paragraf. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya, yaitu dosa besar yang ke-23, yaitu al-yaminul ghamus, kesaksian palsu atau sumpah palsu. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.